walaupun bukan secara tatap muka langsung tetapi melalui tutorial daring pembelajaran kimia. Dan di tahun ajaran 2020-2021 ini kita belum bisa secara normal untuk belajar di SMA Setiabudi Singalia, tetapi tidak mengurangi semangat kita semuanya, termasuk Bapak, untuk tetap mengajar Anda semuanya. Nah, anak-anak, pembelajaran kimia di kelas 11 kita akan melanjutkan materi kita yang sudah Anda dapat di kelas 10. Dan tentunya di kelas 11 ini KD yang akan kita pelajari bersama ada 14 KD, cukup banyak anak ya. Cukup banyak di kelas 11 ini, ada 14 KD. Nanti di semester 1 kita akan belajar ada 7 KD, dan di semester 1, di semester 2-nya ada 7 KD. Nah, untuk semester 1 ini mengawali KD pertama 3.1 berkenaan dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon dan berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nanti akan kita pelajari secara detail apa itu senyawa hidrokarbon, ya, apa itu tentang kekhasannya atau juga golongannya secara lengkap, ya, akan kita pelajari. Dan saya minta Anda menyimak slide PowerPoint berikut ini. Pembelajaran jarak jauh kita pada pertemuan awal tahun pelajaran 2020-2021 ya, diawali dari pembelajaran senyawa hidrokarbon ya untuk anak-anakku semuanya. Nah, tentunya dari judul materi ini ada hubungannya antara unsur-unsur hidrogen dan juga karbon. Nah, di sini tahukah Anda unsur penyusun kulit sofa, kayu pada meja, dan cat tembok? Ini ilustrasinya. Tentunya ada kandungan-kandungan di dalam unsur penyusun dari kulit sofa, kemudian kayu pada meja, dan cat tembok. Dan salah satunya adalah unsur karbon ya, untuk anak-anak semuanya. Kemudian, nah, kita masuk ke kimia karbon. Apa itu pengertian kimia karbon? Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Ini sudah jelas ya anak-anak ya. Kemudian senyawa karbon itu terdiri atas karbon organik dan karbon anorganik. Kemudian karbon organik itu salah satu contohnya adalah karbohidrat, protein, lemak, minyak bumi, urea, plastik. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh ini kita temui ya, tidak asing lagi. Kemudian anorganik contohnya adalah oksida karbon, batu kapur, batu karbit, dan soda kue. Nah, tentunya ada tugas yang akan Bapak berikan ya di awal ini. Saya harapkan bisa menyebutkan persamaan dan perbedaan karbon organik dan karbon anorganik. Tugas ini nanti Anda kumpulkan ya melalui Google Classroom ya. Nanti Anda kumpulkan, Anda jawab pertanyaan awal ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi pengujian senyawa karbon. Cara pengujian senyawa karbon itu bisa kita lakukan bila ada unsur C, unsur H, dan unsur O ya dalam suatu senyawa hidrokarbon. Ini berarti dia mengandung senyawa karbon. Nah, pembakaran senyawa karbon itu ya kalau dia yang sempurna, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Ini pembakaran senyawa karbon yang sempurna ya. Ini salah satu contoh gambar ilustrasi praktikum untuk pengujian apakah ada senyawa karbon di dalam proses pembakaran kapur ini ya. Nah, ini perubahannya warna kertas kobalt menunjukkan adanya uap air ya. Ini ya. Ini bisa kita lihat contoh-contohnya. Air keruh menunjukkan adanya gas karbon dioksida ya. Ini adanya pembakaran dengan menggunakan bunsennya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, karbon itu punya khas ya. Kekhasannya adalah jenis atom karbon punya 4 elektron valensi ya. Dia punya 4 tangan ya. Dia punya tangan kekhasannya. Nah, di sini kita bedakan dari jenis atom karbonnya, yaitu ada atom karbon C primer, adalah atom C yang hanya mengikat satu atom C lainnya. Dia hanya mengikat satu atom C
lainnya, atau CH3 mengikat C yang lainnya. Kemudian ada primer, ada sekunder, ya. Atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Kita lihat, atom C mengikat dua atom C lainnya, ya, C sekunder. Kemudian C tersier yang ini ya dilambangkan dengan bintang mengikat, ya, hidrokarbon nih, ya, mengikat tiga atom C lainnya. Kemudian quaterner, ya, dia mengikat 4 atom C lainnya. Ya, untuk anak-anak, jenis atom karbon ini tolong dipahami, disimak baik-baik perbedaan. Jadi ada 4, C primer, C sekunder, C tersier, C quaterner. Kemudian lihat perbedaan-perbedaannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke struktur Lewis atom dan senyawa karbon. Nah, kita mengulang kembali di kelas 10, kita sudah belajar yang struktur Lewis, senyawa karbon, kemudian juga konfigurasi elektron sudah kita pelajari, ya. Nah, kita lihat konfigurasi elektron dari 6C, berarti kita buat konfigurasinya 2, 4. Nah, 4 ini adalah elektron valensi, elektron terletak pada kulit terakhir. Ini ada kaidah oktet, ada kaidah duplet, ya. Nah, kita lihat ini simbol Lewisnya, kita ambil yang 4 ini. Ini simbol Lewis harus ingat anak-anak ya. Ya, simbol Lewis adalah lambang atom atau lambang unsur diikuti elektron valensi. Itu namanya simbol Lewis. Nah, atom C memiliki 4 elektron valensi sehingga memudahkan atom C untuk berikatan, membentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya. Kemudian dia memenuhi kaidah oktet karena ini harusnya elektron valensinya 8 supaya dia bisa stabil ya. Jadi dia menyerap 4 elektron. Nah, nanti ada pemakaian elektron bersama. Jadi ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu pemakaian elektron bersama CH4, ini CH4, C-nya 1, hanya 4, memiliki ikatan kovalen tunggal. Ini ya, tunggal. Ini satu pasang, satu pasang, satu pasang. Yang warna kuning ini punya H ya. Punya H. Dan yang ini warnanya punya yang kuning warnanya punya C ya. Nah, ini ya. Yang H ya, katakan ini ya. Nah, ini ya. CH2H4 ini ikatan kovalen rangkap 2 dan tunggal ya. 4 ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan tunggal. Jadi yang rangkapnya ada 2, yang tunggalnya ada 4. Oke, masih ada contoh lagi. Nah, ini ya, ini rangkap 3, ini tunggal ya. Ini saya harapkan untuk anak-anak bisa membedakan cara membuat elektron valensi, ya, kemudian juga cara membuat konfigurasi elektron harus diulangi kembali di kelas 10. Ya, ini ya contoh-contohnya. Ya, tolong dipahami untuk anak-anak semuanya. Ya, lanjutkan lagi. Pembentukan ikatan karbon, yang pertama ikatan antar atom karbon dalam kristal karbon. Nah, ini ya, untuk grafit, atom karbon bentuk struktur heksagonal yang simetris dan berlapis-lapis. Ini strukturnya sangat kuat sekali, ya. Agak keras, sama dengan intan, ya, ini strukturnya keras, ya. Tapi ada juga struktur yang rapuh, seperti amorf, ini bersifat rapuh, ya. Ya. Bersifat rapuh. Oke, ini harus lihat pembentukan ikatan karbonnya. Ada A, B, C contohnya. Kemudian kita lanjutkan ikatan antar atom karbon pada senyawa karbon. Nah, ada yang disebut ikatan tunggal. Nah, ini ikatan tunggal ya. Ada yang disebut ikatan rangkap 2. Ini perbedaan. Ada yang disebut ikatan rangkap 3. Ini anak-anak, ini namanya nanti ada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi kalau yang tunggal namanya alkana, yang rangkap 2 namanya alkena, rangkap 3 namanya alkuna. Oke, pembentukan rantai karbon. Ya, senyawa karbon itu dapat membentuk rantai sangat panjang sekali, ya. Jadi rantainya tidak terhingga, panjang sekali. Nanti di SMA, ya, khusus di tingkat SMA kita cukup untuk pengenalan rantai karbon itu sampai 10, ya, sampai 10 saja. Nah, jenis senyawa karbonnya ada senyawa karbon jenuh. Jenuh ini berarti yang tunggal. Yang tak jenuh itu adalah yang rangkap, baik rangkap 2 dan rangkap 3. Ini ikatannya. Senyawa karbon jenuh dan senyawa karbon tidak jenuh, ya. Baik anak-anak ya, harus diperhatikan baik-baik perbedaannya, ya. Perbedaannya harus diperhatikan baik-baik. Kita lanjutkan lagi. Pembentukan senyawa karbon dioksida antara
karbon C dan O2, karbon dioksida ya. Nah, kita buat dulu konfigurasinya 24. Nah, O itu 26. Nah, ini nanti dia saling membuntukan ya antara dua unsur ini ya. Nah, ini elektron valensinya, ini O2 karena dia O2 berarti O-nya ada 2 ya. Jadi ini membutuhkan 2 elektron, ini membutuhkan 2 elektron. Jadi dia pemakaian bersama ya. Jadi nanti rumusnya bisa CO2. Jadi ini jumlahnya 8 gitu atoran oktet. Ini 8, ini juga 8 ya. Ini di kelas 10 sudah kita pelajari. Baik, penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon itu ada disebut hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Yang alifatik ini perbedaannya rantainya terbuka, alisiklik tertutup, aromatik dia rantainya bersifat resonansi, ya berselang-seling, berpindah-pindah ini posisinya. Ini lengkapnya bisa ke sini, nanti ini bisa ke sini, dia saling resonansi ya, berputar. Nah, ini perbedaannya, kalau alifatik dia tertutup, alisiklik terbuka, aromatik dia rantainya berselang-seling atau resonansi. Ya, ini ya, anak-anaknya harus diperhatikan, disimak baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Penggolongan berdasarkan kejenuhan. Ada yang jenuh atau jenuh dan tak jenuh. Nah, kalau jenuh itu kembali lagi ikatannya alifatik, dia tertutup, tunggal, kemudian ini tak jenuh, dia rangkap, alisiklik, ya, jenuh dan tak jenuh. Jadi harus ingat ikatannya ya. Ini molimot, ini ya, contohnya dengan menggunakan molimot. Baik, tata nama, kita masuk ke tata nama senyawa hidrokarbon ya. Ini yang terakhir ya. Karena materinya masih ada sampai selanjutnya ada apa namanya pemberian untuk apa ya, jadi lupa nih Bapak ya. Jadi untuk isomer ya, isomernya. Nah, kita lihat ini alkana, rumus alkana itu CnH2n plus 2 ya, Cn plus H2n plus 2 rumus umumnya. Dimana nanti dimulai dari C-nya metana. Jadi tinggal kita ini N-nya sama dengan 1. Ini tinggal kita masukkan ke rumus umum. Jadi C1H 2 kali 1 tambah 2. Ya, seperti itu ya, mudah sekali. Nah, C2 kita letakkan saja. Berarti C2H6 ya. Nah, etana namanya. Nah, itu ya. C3 kita masukkan saja. C3 berarti 2 dikali 3 tambah 2. 68. Ya. Propana. Nah, ini ya. Jadi ini yang harus dihafal anak-anak, rumus alkana harus dihafal. Kalau lihat dari segi ini berarti berurutan C1, C2. Ini kelipatan 4 kalau kita lihat ya. Jadi anak-anak harus menghafal ini ya. Kuncinya harus dihafal ya. Diingat konsepnya, dipahami ya. Nah, jadi cukup kita sampai 10 dekana C10H22 ya. Saya harap ini Anda pahami ya, karena ini akan berlanjut lagi nanti di kelas 12 ya pembelajarannya. Oke, kita masuk ke alkena. Tata nama alkena, tata nama iupaknya ya. Belum ya, tata nama iupaknya kita memberi nama. Kita memberi nama, kita yang pertama, langkah awalnya kita tentukan rantai karbon terpanjang. Jadi bisa rantai karbonnya kita bisa menghitung nomor satunya dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh. Dari sini boleh, yang paling ujung-ujung ya. Nah, kita hitung dari sini. Kita hitung dulu, cari yang paling terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sini juga bisa. 1, 2. Ini akan ada C-nya ada 2. Berarti dihitung 2 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 2 kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang paling panjang ada 7, kita pilih, kita lingkari. Nah, jadi ini yang paling panjang. Jadi yang pertama, langkah awalnya rantai karbon terpanjang. Kemudian kita tentukan cabang alkil. Yang tidak kita buat garis, ini adalah cabang alkil. Kita bulatkan saja untuk mempermudah. Nah, kita bulatkan. Cabang alkilnya ada yang beda, ada yang sama. Ini sama, ini beda.
Nah, tentunya namanya juga beda. Ya, kalau dia ada yang sama karena berhubung ini ada 2, berarti kita tambah awalan di. Kalau dia ada 3 yang sama, tambah awalan tri. Kalau 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan seterusnya. Ya. Beri nomor, kita beri nomornya, kita lihat yang paling dekat dengan atom C ini, kita bisa dari sini, bisa beri nomornya, bisa dari sini nomor satunya. Kita lihat dulu, di sini ada CH3. Yang memberi nomor, kita lihat atom C yang dekat dengan cabang. Ini dekat dengan cabang kan 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Sama-sama dekat dengan cabang. Tetapi kalau cabangnya berbeda, kita harus lihat dulu. Ini namanya metil, ini namanya etil. Ya, metil sama etil. Jadi pasti kita bingung kan memberi nama dari mana nomor satunya. Nah, untuk mempermudah, untuk pemberian namanya ada tata caranya. Kita lihat abjadnya dulu. Metil atau etil terlebih dahulu. Nah, berarti abjadnya E ya, etil. Berarti dari nomor satunya dari sini. Nah, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, 7 ini didapat dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam bahasa Romawi, 7 itu heptana. Bahasa kimianya, heptana. Jadi kita hitung heptana terlebih dahulu. Kemudian ada cabangnya di nomor 5, ada cabang. Di nomor 4 ada cabang. Di nomor 3 ada cabang. Nah, kita dahulukan dulu yang cabangnya huruf abjad pertama. Jadi, nah, 3 etil kita tulis terlebih dahulu sesuai nomornya. 3 etil, 4. Di nomor 4 ada ini, ada cabang. Di nomor 5 ada cabang, 4,5. Kemudian, di ini karena di sini ada 2 yang sama, kita taruh awalan di. Kemudian ini namanya metil. Namanya metil. Terus heptana tadi. Mudah-mudahan Anda memahami apa yang Bapak sampaikan ini. Karena nanti ada tugas-tugas untuk membuat tata nama ini ya, anak-anak ya. Kemudian kita masuk ke alkena. Alkena, rumus umum alkena CnH2n. Ini rumus alkena. Sama tata caranya, tetapi dia dimulai dari atom C-nya 2. Tadi alkana nomornya 1. Kita masukkan aja. Ya. Jadi tinggal awalan ena, kita ganti ana menjadi ena. Jadi etena kita masukkan C2, D2 dikali 2, C4, C2H4. Nah, berarti ini namanya etena, tadi propana berubah propena. Jadi C3H6. Ya, sama hitungannya, ini berurutan C2, C3, ini kelipatan. Ya. Kalau kita ingin mempermudah. Nah, ini ya. Nah, sama juga ya, anak-anak ya. Tinggal ditambah akhiran enanya ya, kita tinggalkan saja ini ya. Jadi harus diingat, harus dipahami rumus-rumus umumnya. Apalagi Anda sudah menjadi siswa program MIPA ya, harus serius. Ya, kita lanjutkan strukturnya ya. Oke, saya ulangi. Nah, ini struktur molekul alkana. Ingat tadi tunggal, sekarang ini ada rangkapnya. Ini ciri dari struktur molekul alkena, ada rangkapnya. Ini namanya, berarti kita hitung 1, 2, 3. C-nya 3 berarti ini ya. C-nya 3, jadi namanya propena. Ini namanya propena. Nah, tata nama alkena sama dengan yang tadi ya, yang alkana. Nah, kita cari dulu rantai yang C yang paling panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita cari lagi, adakah yang paling panjang? Misalnya di sini. 1, 2, 3, 4. Ya, atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini ada yang lebih panjang lagi ya. Jadi rantai karbonnya 6. Nah, memberikan nomor, kalian dulu yang dekat dengan rangkap. Yang mana? Ini tengah-tengah rangkapnya. 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3. Otomatis memberi nomornya dari sini ya. Kita cabang alkilnya, ini alkil ya. Kita tunjukkan cabangnya dulu. Kita bulatkan. Ini cabang alkilnya. Lalu kita kasih nomor. Nah, ya. Oke, yang paling panjang ya. Kita kasih nomornya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kalau kita dari sini boleh, karena sama juga ya, tengah-tengah. Posisinya di tengah-tengah. Nah, kita kasih nama, berarti di nomor 3 ini ada yang namanya cabang. Bukan cabang ya, ada namanya alkena. Jadi 3 heksena ya. 3 heksena. Jadi 3,4 dimetil 3 heksena. Ini untuk menandakan dia punya rangkap atau alkena ya posisinya. Oke.
Alkuna sama, pada dasarnya dia punya rumus CnH2n-2. Nah, ini pada dasarnya rumusnya ya sama seperti alkena ya. Tinggal kita mengubah akhiran unanya, rumusnya kita masukkan saja. Ini juga sama ya, dimulai dari C-nya 2. Tinggal kita masukkan rumusnya ya. Ini saya kira bisa dipahami ya anak-anak ya, bisa dimengerti, dipahami, bisa diulang-ulang kembali untuk pemutaran tutorial ini. Struktur alkena alkuna dia punya 3 rangkap. Nah, kita hitung lagi 1, 2, 3, berarti C-nya 3, namanya propuna. Kalau kita hitung C-nya 3, hanya 1, 2, ini hanya 1 tambah 3 ya. 1 tambah 3 4 kan? Nah, hanya ini ya, benar ya. Nah, jadi C3H4. Oke ya, anak ya. Nah, beri tata namanya sama juga ya. Kita hitung dulu C yang paling panjang 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ke bawah 8 ya. Kita 8, kita beri nomor 1 2 3 4, 1 2 3 sama ya. Tapi kita lihat dulu mana yang alkilnya, metil atau etil. Yang lebih dahulu ini metil atau etil. Berarti ini etil lebih awal ya. Jadi kita beri nomornya dari sebelah bawah, sebelah kanan ya. Iya, mantap ya. Nah, ini namanya di posisi nomor 4 ada oktuna karena 8 ini oktuna ya. Kalau di alkana namanya oktana, kalau di alkena namanya oktena. Ini kalau dia una berarti dia tata namanya alkuna. Posisi rangkapnya ada di posisi alkilnya ada di nomor 3 dan nomor 6. Kita tulis saja ya. 6 metil dan 3 etil ya. Ini penulisan yang baik dan benar. Oke. Kita lanjutkan yang terakhir ya. Untuk materi senyawa hidrokarbon kita sampai di hubungan titik didih dan massa molekul saja ya. Untuk isomer nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh ini bergantung pada MR ya. Jadi semakin besar atau jumlah atom C-nya semakin banyak. Jadi kalau semakin panjang atom C-nya berarti titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi atau semakin besar. Bila semakin kecil berarti titik leleh dan titik didihnya semakin kecil. Nah, ini jadi konsep ya. Kemudian senyawa alkana memiliki cabang. Misalnya kalau dia cabangnya banyak berarti titik didih dan titik lelehnya sedikit kecil ya. Ya, titik didih dinilai kalau dia banyak cabangnya ya. Kemudian senyawa alkana memiliki rumus molekul sama dan memiliki rantai lurus dan tidak bercabang ya, rantai lurus dan tidak. Titik leleh titik didihnya selamat ya, semakin besar ya, semakin besar. Ya, anak-anak ya, ini konsep ini diingat, dipahami, pemahaman konsepnya ya. Oke. Nah, baik untuk anak-anak kita cukupkan untuk pertemuan awal kita pada materi pembelajaran jarak jauh ya. Demikian anak-anak tutorial yang Bapak sampaikan untuk pelajaran kimia di semester 1 awal pertemuan kita pada ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan tutorial slide PowerPoint yang Bapak sampaikan ini bisa Anda simak, bisa Anda pahami, dan tentunya dalam mengerjakan tugas yang telah Bapak persiapkan sebagai dasar untuk mengetahui apakah Anda paham tentang AD, menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan asal atom karbon dan golongan senyawanya. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa Anda menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak tugaskan melalui Google Classroom. Nah, untuk anak-anak nanti silakan dikumpul di Google Classroom. Yang belum masuk Google Classroom silakan Anda masuk, dan juga yang belum jelas nanti tanya ke WA Bapak ya. Demikian untuk pertemuan tutorial kali ini.
dan nanti kita akan bertemu lagi di tutorial tadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.